Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin mengangkat tema tentang tangga menuju terorisme. Bagaimana seseorang itu sebelum menjadi dirinya menjadi teroris. Tetapi sebelum kita bicara tentang tangga menuju teroris, saya ingin menjelaskan tentang apa itu pengertian terorisme menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam pasal 1 dikatakan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Nah, saya ingin memperdengarkan bagaimana pengakuan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka di dalam aksi terorisme. Demikianlah, marilah kita dengarkan bersama. Bagaimana mungkin Neng memaksakan keyakinan untuk sesuatu yang orang lain tidak yakin tentang kebenaran itu? Kita melihat secara dohir, bukan melihat secara kebatinan mereka. Dohir mereka melakukan kekufuran, tetapi bila di batin mereka, itu adalah urusan mereka dengan Allah. Kita cuma melihat secara dohir aja. Tapi bagaimana dengan azab Tuhan, azab Allah bagi orang yang mencelakai orang? Neng percaya nggak dengan Percaya? Berarti kan kalau Neng melakukan bom bunuh diri, melukai orang, itu akan kena azab juga. Ini bukan bom bunuh diri secara saya putus asa pengen mengakhiri hidup saya, bukan. Tetapi bom bunuh diri ini yang istilahnya istishadi ini adalah untuk menggapai ridha Allah dan mendapatkan keutamaan jihad fisabilillah. Yang Neng yakini itu istihadiah kebanyakan ulama atau sedikit-sedikit yang masuk di dalam pemahaman Neng? Misalnya, mayoritas ulama itu tidak membenarkan yang namanya bom bunuh diri, hanya sedikit aja. Tapi kenapa mengambil yang sedikit, tidak yang mayoritas ulama di dunia ya, jangan di Indonesia aja gitu. Karena ini adalah jalan Al-Ghurabah. Jalan Al-Ghurabah adalah jalan orang-orang yang asing. Saya tidak merasa terhina menjadi orang asing. Saya bangga menjadi orang asing ini. Agrobah, jalan orang-orang asing. Asing dalam pemahaman agama, asing dalam Islam berawal dari agama asing dan akan berakhir menjadi agama asing juga. Dan menurut siapa? ini sudah ada dari dulunya juga, di dalam hadis juga sudah ada. Yang diriwayatkan oleh siapa nih? Maksudnya itu jalan ini akan menjadi asing. Dari awal Rasulullah menjadi asing kan? Islam itu datang dengan keasingannya. Dan sekarang pun semakin lama, semakin akhir zaman, semakin asing. Ya. Tapi kan Islam memahami apa disebut dengan goib, ajaran-ajaran yang lahir secara goib, misalnya yang diyakini sebagai keyakinan. Misalnya sesuatu yang tidak bisa kita tempuh dengan akal, itu kan goib ya. Dan dalam Islam itu ada, misalnya beginilah, kita yakin hidup setelah kita mati, itu kan goib. Tapi kita percaya dan yakin, itu kan tidak bisa dijangkau dengan akal. Nah, kalau Islam tadi yang Neng sampaikan kemudian asing, itu kan satu proses di mana penyebarannya yang disampaikan oleh Rasulullah memang bertahap, bukan karena asingnya, tetapi karena proses itu kan.
bagaimana mungkin kemudian pada akhirnya akan menjadi asing, sementara orang semakin yakin, Neng semakin yakin dengan keyakinan agamanya, tapi kenapa kemudian menjadi asing? Sekarang kita ambil contoh. Di tengah masyarakat kita sebagai mayoritas Islam, Indonesia adalah mayoritas Islam, ya bukan? Mayoritas Islam, apakah mereka semua melakukan sholat? Kita nggak tahu. Apakah mereka bercadar? Bercadar di sini sedikit kan, meskipun diakui bercadar itu diakui di sini, tidak dilarang seperti negara-negara lain tidak dilarang. Tapi ya bila saya pun berjalan pakai bercadar, pasti mereka kesannya aneh karena mereka merasa ini asing, bukan yang seperti biasa. Tapi kalau kita memakai jilbab biasa, jilbab pendek, pakai jeans ataupun lekuk tubuhnya kelihatan, mereka asik aja melihatnya seperti itu kan. Pertanyaan saya, untuk urusan-urusan yang akliyah dan nakliyah, akidah dan keyakinan, itu hablum minallah atau hablum minannas? Untuk keyakinan, hablum minallah. Kalau mereka yakin tidak bercadar, kenapa kemudian kita sebagai yang meyakini cadar itu yang terbaik harus memaksakan kepada orang lain gitu? Kita tidak memaksakan, tetapi bila melihat orang yang bercadar, mereka akan merasa aneh. Ya kan, kebanyakan mayoritas tapi merasa aneh melihat bercadar. Oke, Neng kembali ke soal Ani ya. Seberapa lama Neng prosesnya Neng yang menawarkan dulu tadi ya, lalu kemudian disambut oleh AA untuk menjadi orang mengambil bom lah, apapun istilah Neng yang lakukan. Seberapa lama Neng teteh yakin menjadi seorang yang membawa bom untuk diledakkan yang akan mencelakai diri sendiri dan orang lain? Seberapa yakin? Dari awal. Seberapa lama keyakinan itu sejak menikah? Sejak menikah, 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Bagaimana si AA kemudian menyampaikan itu kepada Neng soal rencana itu? AA cuma bilang, sebenarnya semuanya AA yang atur, Neng tinggal tahu beresnya saja. AA menyuruh melakukan itu di mana, Neng? Untuk tempatnya saya tidak tahu karena AA tidak pernah kasih tahu. Saya pun tidak mau mencari tahu itu prosesnya bagaimana, bahan-bahannya apa. Saya tidak tahu menahu. Selama 3 bulan itu Neng bersama-sama AA. Nah, itu kira-kira apa itu tahapannya? Tahapan seseorang itu sebelum menjadi teroris ya. Nah, kalau menurut pengalaman Taufik Hamid, beliau juga katakanlah mantan Muslim yang sempat terpapar oleh ideologi radikal, yang kemudian beliau sudah menyadari kekeliruannya, kemudian menulis sebuah artikel yang menjelaskan kira-kira bagaimana tahapan seseorang itu menjadi teroris. Itu beliau menyebut ada 3 tahapan. Pertama adalah biasanya diawali dengan kebencian terhadap non-muslim ataupun muslim yang berbeda. Kemudian kedua itu adalah secara psikologis, kemudian beliau akan atau orang yang sudah terpapar itu akan suppression of own conscience, kemudian menekan kesadaran kemanusiaannya, sehingga akan menerima pada tahapan ketiga acceptance of violence, menerima satu kekerasan sebagai pengabdian kepada Allah, melakukan satu kekerasan tapi tidak merasa berdosa. Jadi terlihat kan tadi di wawancara saudara Dian itu, mereka justru merasa itu adalah tidak merasa berdosa, bahkan merasa itu adalah jalan untuk syahid itu. Kemudian kalau dilihat dari sociological stage, tahapan secara sosiologis itu memang bisa dilihat dari beberapa, ini saya lihat dari teorinya Fatali Muqaddam ya. Muqaddam itu ada sampai beberapa, ibarat orang itu masuk menapaki lantai, itu mulai dari lantai bawah, kemudian lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, sampai lantai kelima.
Lantai kelima itu adalah orang-orang yang sudah terpilih dan mungkin sudah terlatih, kemudian nanti tinggal dilengkapi, kemudian dikirim untuk melakukan aktivitas terorisme. Nah, ini seperti Dian Novianti sebelum ketangkap itu sebenarnya dia sudah siap. Istilahnya ada yang menyebut untuk menjadi pengantin, untuk melakukan satu tahapan bom bunuh diri. Kalau dilihat dari ideological ataupun theological stage ataupun tahapan secara ideologi ataupun secara teologi, ini juga saya kutip dari konsep ataupun teorinya Yasir Alimi, itu juga memerlukan beberapa tahapan. Orang tidak tiba-tiba ya menjadi teroris atau memiliki keyakinan radikal, tetapi melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengikuti the violent ideology. Jadi beliau akan membenarkan satu ideologi kekerasan, kemudian kalau teologinya biasanya itu teologi takfiriyah. Takfiriyah itu adalah mengkafirkan kelompok yang berbeda. Kemudian sudah mulai memilah-milah, examining the error of other, meneliti kekeliruan orang lain, termasuk kekeliruan negara di sini. Kemudian mulai ada proses perekrutan, kemudian setelah direkrut, yang terakhir adalah persiapan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Sehingga secara sederhana sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 tingkatan. Biasanya seorang sebelum menjadi teroris yang siap untuk melakukan tindakan aksi-aksi kekerasan seperti bom bunuh diri itu diawali dengan secara teologis ada intoleran. Dia melakukan paham yang intoleran, tidak toleran terhadap perbedaan. Kalau toleran, mereka mungkin tidak perlu melakukan tindakan kekerasan, tapi ini diawali dengan intoleran. Kemudian dari intoleran naik menjadi radikal, kemudian dari radikal bisa naik menjadi teroris. Mudah-mudahan generasi muda kita, bangsa Indonesia, khususnya generasi muda Muslim, bisa diselamatkan ataupun terhindar dari provokasi-provokasi ideologi radikal. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.